Halo guys, selamat datang di MD Movie Review. Seperti biasa kita akan nge-review film melahirkan terbaru. Terus ngopo nek wong cumake? Pasti kok. Di sebuah ruangan terlihat seorang perawat pamitan kepada bidan Wiwi, karena semua pasien terlihat sudah selesai, dan dia pun mengingatkan kalau malam ini adalah malam Jumat Kliwon, agar Bu Bidan tidak pulang terlalu larut. Hujan turun lumayan deras, Bu Bidan Wiwi terlihat sedang melaksanakan sholat Isya sendirian. Setelah selesai dia pun langsung menuju tempat tidurnya, karena di luar hujan tak kunjung berhenti, dia pun menarik selimutnya dan langsung tertidur. Belum juga terlelap, tiba-tiba dia mendengar suara ketukan pintu keras sekali, memecah keheningan malam. Bu Bidan Wiwi pun beranjak dari tempat tidurnya, dia bergegas menuju ke arah suara pintu diketuk. Pintu pun dibuka. "Ada apa ya Mas?" kata Bu Bidan Wiwi setelah melihat di depan pintu rumahnya. Ada seorang pria sedang berdiri dan tersenyum ke arahnya sambil menganggukkan kepalanya. "Ini Bu, saya mau minta tolong, istri saya mau melahirkan." "Tolong Bu," kata pria itu dengan penuh harap, "tapi ini sudah terlalu larut Mas, aku enggak bisa," kata Bidan Wiwi menjelaskan. "Tapi Bu, kalau Ibu tidak mau menolong istri saya sekarang, istri saya pasti tidak bisa diselamatkan Bu," seraya pria itu setengah memohon dan bersimpuh di hadapan Bu Bidan. Melihat itu Bu Bidan Wiwi pun tertegun sejenak, sebenarnya dia malas karena malam sudah terlalu larut dan juga hujan turun rintik-rintik, tapi dia juga tak tega melihat si bapak yang rela kehujanan dan basah-basahan. "Apakah Bapak tidak membawa kendaraan?" Pria itu pun menggelengkan kepalanya. Bu Bidan Wiwi pun langsung menuju rumah orang itu, dengan menggunakan kendaraan motornya. Sepanjang perjalanan dia pun kehujanan. Untungnya dia ada mantel sehingga bisa sedikit melindunginya dari terpaan air hujan yang tak kunjung berhenti. Setelah cukup lama perjalanan akhirnya si bapak itu menunjukkan ke arah sebuah rumah, dan mereka pun sampai di tempat rumah si bapak itu. Dari luar terdengar suara wanita yang sedang mengerang kesakitan. Bu Bidan pun buru-buru ke dalam. Benar saja di dalam kamar terlihat seorang wanita sedang terbaring dan merasakan nikmatnya proses melahirkan. Bu Bidan Wiwi langsung saja membantu wanita itu, dan untuk beberapa lama Bu Bidan terus fokus membantu wanita muda itu melahirkan, dan akhirnya setelah beberapa lama kemudian, wanita itu pun melahirkan bayinya dengan selamat. Wanita itu terlihat sangat kelelahan. Bu Bidan Wiwi pun pamit, si bapak tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih, dan dia pun meminta maaf kalau dirinya sudah mengganggu waktu istirahatnya. Pria itu pun memberikan sesuatu tanda terima kasihnya. Bu Bidan Wiwi pun menerimanya dan langsung pamit pulang. Baru saja Bu Bidan memalingkan badannya, si bapak itu seraya memanggilnya. Dia pun berpesan, kalau di perjalanan menuju pulang nanti, jangan sekali-kali nengok ke belakang. Bu Bidan Wiwi pun mengangguk. 3 hari kemudian, Bu Wiwi sedang berada di ruang prakteknya. Dia pamitan kepada perawatnya untuk keluar sebentar, karena dia harus memeriksa dan juga memberikan vitamin kepada seorang ibu yang waktu itu, dia bantu melahirkan bayinya, waktu malam Jumat Kliwon itu. Bidan Wiwi pun langsung mengambil motornya dan langsung menuju rumah bapak-bapak itu. Dia yakin banget, kalau rumahnya tidak jauh dari sebuah pasar di desa itu, dan dia pun masih ingat betul jalan mana yang dia lewati waktu itu. Setelah beberapa lama, jalan pun semakin aneh. Dia tidak menemukan pasar yang semalam dia lewati, padahal jalurnya sudah benar ke arah situ, namun makin jauh jalan malah makin mengecil. Akhirnya dia sampai di sebuah area perkebunan, padahal waktu itu dia masih ingat betul, di area tempat itulah rumah seorang ibu yang melahirkan itu, namun bukannya dia menemukan pasangan yang baru melahirkan itu, dia malah melihat penampakan-penampakan yang menakutkan. Akhirnya dia pun pingsan. Ketika dia siuman, dia sudah berada di rumah seorang warga. Mereka mengatakan kalau mereka menemukan Bu Bidan Wiwi sedang tergeletak di tengah perkebunan yang sangat angker. Bu Bidan pun ketakutan, lalu dia menceritakan kejadian yang telah dialaminya. Semua warga di situ pun mempercayainya, karena sudah beberapa kali hal semacam itu terjadi di tempat itu katanya. Belum lama ini pun, ada rombongan dangdutan yang pagi-pagi baru keluar dari tempat itu. Katanya mereka semalam baru menghibur pasangan pengantin di daerah itu. Ya begitulah Bu, tempat itu emang angker. Setelah merasa enakan dan senja mulai datang, Bu Bidan Wiwi pun pamit, dan salah satu dari mereka mengatakan, "Ya Bu, hati-hati di jalan, nanti kalau dalam perjalanan pulang ibu-ibu gak boleh nengok ke belakang ya."
Nuwun sewu sanget, ampun ningluk-ningluk wonten wingking nggih.